Oke guys, pada part sebelumnya kita sudah melihat perkembangan cerita yang menarik dari BTTH. Mulai dari pertemuan Xiaoyan lagi dengan Yunzi, kebangkitan kekuatan Haibodong sang Kaisar Es, penculikan Qinling, serta pertemuannya dengan Nalan Yanran setelah 3 tahun. Pecahan-pecahan dari informasi kecil ini akan kembali dijabarkan lengkap pada part kali ini. Kita akan segera mengetahui identitas sebenarnya dari Yunzi, sosok Do Huang bercadar yang pernah disewa Guhe dalam misi pencarian inti api King Lian, identitas Haibodong sang Kaisar Es yang masuk dalam jajaran 10 orang terkuat Kekaisaran Jiama, identitas Qinling sang gadis malang yang selalu dihina orang-orang, serta keterlibatan paksa Xiaoyan dengan keluarga Nalan. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung aja masuk ke video pembahasannya. Kuai! Bel terbang dengan sayap doki masing-masing, terlihat sudah ada Xiaoyan dan Haibodong sedang mencegat Luman, seorang pelayan mata-mata yang belum lama ini menculik Qinling dari rumah keluarga Mo. Tapi meski sudah mengancam dengan kemampuan Do Huang dari Yaolo dan sang Kaisar Es, Luman masih tetap bersikeras untuk membawa gadis kelopak ular itu kabur. Kemungkinan besar kalau melihat teknik gaya bertarung dan kemampuannya menggunakan doki, Luman juga diperkirakan merupakan seorang bergelar Do Huang. Bertarung melawan dua Do Huang sambil membawa seorang gadis tentu akan menyulitkan praktisi doki manapun. Hal ini pula yang membuat Luman cerobos sampai tidak merasakan jejak kedatangan Mo Cheng. Bagian dada atas Qinling secara tiba-tiba ditusuk oleh tentakel penyerap kekuatan Mo Cheng. Makhluk yang sudah hampir menyerupai monster itu memang sudah kehilangan akalnya. Dia menganggap dirinya sebagai korban dalam kejadian ini, menyalahkan Xiaoyan dan semua orang yang sudah menggagalkan rencananya untuk menjadi kuat. Tubuh Qinling terlepas dari jeratan tangan Mo Cheng yang kemudian segera dibawa ke tempat aman oleh Xiaoyan. Dia bersama dengan Luman sepakat untuk memperpanjang pertarungannya. Wanita itu sebenarnya merupakan salah satu tetua yang berasal dari sekte ular surgawi. Dia menjelaskan kalau saat ini jiwa Qinling sudah diserap oleh Mo Cheng. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan gadis tersebut adalah membawanya ke kolam suci pengisi jiwa. Ternyata, di balik penampilan yang sering ditakuti oleh orang-orang, Qinling adalah pendeta suci yang secara acak terlahir di kalangan manusia setengah ular. Tujuan Luman datang adalah untuk menjemputnya kembali ke sekte ular surgawi. Meski belum berhasil mencuri kekuatan mata kelopak ular dari Qinling, kekuatan Mo Cheng setelah menyerap jiwa gadis tersebut sudah setara dengan seekor monster level 5, yang berarti dia memiliki kemampuan baku hantam seperti seorang Do Huang. Saat ini yang ada di mata Mo Cheng hanyalah Qinling. Gadis itu adalah bahan terakhir yang dia butuhkan untuk mendapatkan kekuatan setara Do Huang bintang 9. Xiaoyan akhirnya setuju untuk membuat keputusan menyerahkan Qinling kepada Luman dan menjaga mereka dari kejaran Mo Cheng. Akankah mantan Do Huang pengendali es yang kekuatannya belum kembali utuh dan seorang pemuda dengan kekuatan pinjaman mampu mengalahkan seorang pimpinan salah satu keluarga besar yang berubah menjadi monster? Mo Cheng yang berhasil kabur dari cegatan Xiaoyan dan Haibodong segera terbang menyusul Luman. Kecepatannya meningkat begitu cepat hingga berhasil mengikuti setiap gerakan wanita tersebut. Xiaoyan meminta Haibodong untuk menahan gerakan Mo Cheng selama beberapa saat. Dia memiliki sebuah rencana gila dengan resiko yang tidak masuk akal yang ingin ia lakukan. Pemuda itu berniat menggabungkan dua inti api untuk menciptakan sebuah teknik baru. Sebuah inti api saja bisa membuat seorang Ratu Medusa sampai meregang nyawa. Panas dari dua inti api pasti tidak mungkin bisa ditahan oleh seorang dosis seperti Xiaoyan. Yaolo sedari awal sudah meminta muridnya itu untuk berhenti. Namun pada akhirnya dia pun setuju untuk membantu pemuda tersebut.
稳定下来。这是两种异火融合而成的种子。 Teratai putih yang baru saja diciptakan Shoyan itu diberi nama teratai kemarahan Buddha, mengandung kekuatan besar yang mampu membakar habis apapun yang berani menghadapinya. Shoyan sudah menghabiskan terlalu banyak kekuatan dalam pertarungan kali ini, namun kondisi yang sama juga terjadi kepada Yolo. Pikiran Shoyan terbang menuju di balik alam bawah sadarnya, memperlihatkan pertemuannya dengan Yolo di bawah sebuah pohon rindang. Shoyan terlihat begitu senang dengan api teratai kemarahan Buddha yang baru saja dia ciptakan. Hanya saja demi menyelamatkan nyawa muridnya itu, Yolo terpaksa memberikan banyak kekuatan roh kepada Shoyan. Sudah berkali-kali hingga puncaknya pada hari itu, membuat sosok Yolo terpaksa lenyap dan tertidur di dalam cincin jiwa. Episode terakhir dari season 3 ditutup dengan kejadian menyakitkan, namun tidak berarti cerita BTTH akan berhenti sampai di situ saja. Bekas pertarungan antara Shoyan, Haibodong, Luman, dan Moceng di atas tebing tinggi dikunjungi oleh Yunzi bersama dengan salah satu orang terkuat Kekaisaran Jia-Ma bernama Jia Xingtian. Bekas pertarungan yang luar biasa juga meninggalkan sebuah potongan zirah kehijauan yang sangat dikenal oleh Yunzi. Selanjutnya, kita berpindah menuju markas tentara bayaran Baja Jantan memperlihatkan Lobu yang datang membawa seekor naga kadal gurun. Tubuh Shoyan yang lemah dibawa oleh Haibodong kepada kakak-kakaknya. Kekacauan besar semenjak penggabungan dua inti api telah merusak kekuatan jiwa Shoyan. Kemungkinan bagi pemuda itu untuk bangun lagi sangatlah kecil. 请你们赶快去一下练武场。没想到这魔兽还真不小心跑出来了。这也交给我了，你们快走开！ Luobus dari awal memang lebih kuat daripada kedua Shou bersaudara. Choding juga sadar dengan niat buruk dari Luobo yang semakin jelas, tapi mereka saat ini belum bisa melakukan apapun kepada pria tersebut. Ketika masih pingsan, pikiran Shoyan seakan didatangi oleh iblis menakutkan yang terus membayanginya. Sosok tersebut terus memanas-manasi Shoyan untuk melepaskan ambisinya hingga akhirnya... Iblis tersebut memiliki wujud kedua yang sangat penting dalam kehidupan Shoyan. Sosok guru yang secara tidak sengaja dibunuh oleh muridnya sendiri demi mendapatkan kekuatan besar. Sadarnya Shoyan membuat kedua kakak-kakaknya merasa tenang. Di sana juga ada Haibodong yang sudah mendapatkan sebagian kekuatannya kembali. Terlihat jelas kalau wujud kakek tuanya sudah berubah menjadi lebih bugar. Janji Shoyan untuk menciptakan pil pengembali kekuatan Haibodong tidak akan bisa ditepatinya. Seorang alkemis level 2 tidak mungkin bisa menyaring sebuah obat berlevel 5. Haibodong tidak tahu persis masalah apa yang sedang dihadapi pemuda itu, tapi dia sepertinya tahu kalau ada sebuah obat yang dapat memperbaiki jiwa yang rusak. Mereka mungkin bisa menemukannya di markas utama pelelangan keluarga militer di ibu kota kekaisaran. Shoyan begitu bersemangat mengetahui hal ini, dia ingin segera memperbaiki kekuatan jiwanya yang rusak, mencari cara untuk membangkitkan Yolo, serta membuat obat pengembali kekuatan Haibodong. Bagian dalam dari susunan kekuatan jiwa Shoyan memang sudah hancur, benar-benar keajaiban baginya untuk tetap sadar dengan keadaan seperti ini. Meski Yolo sudah meninggalkannya dan tidur di dalam cincin, namun masih ada ular 7 warna yang menemaninya. Energi berlebih dari benih api teratai kemarahan Buddha memancar dengan kuat dari tubuhnya. Karena Shoyan tidak bisa menemukan wadah untuk menampung kelebihan energi tersebut, dia terpaksa meminta ular 7 warna untuk menelannya.
Gigitan Ratu Medusa terasa begitu dalam menancap ke ujung jari Xiaoyan, tapi wanita tersebut tidak mau melepaskan dirinya meski sudah menyerap kekuatan yang sangat banyak. Tubuhnya yang berada di atas juga menindih Xiaoyan dengan cukup berat. Pemuda itu mencoba bernegosiasi, meminta agar Ratu Medusa mempertimbangkan akibat dari perbuatannya kali ini. Ratu Medusa berhasil melepaskan diri dari keadaan kritis, tapi evolusinya belum bisa dikatakan sempurna. Dia begitu heran bagaimana bisa seorang pemuda yang muncul entah dari mana berhasil mencuri inti api darinya. Bahkan Xiaoyan juga berani mengambil wadah jiwa miliknya yang berwujud ular 7 warna. Ketika berada dalam wujud ular kecil, Ratu Medusa tidak memiliki ingatan selayaknya sekarang. Tapi karena kekuatannya masih belum kembali dengan sempurna, dia terpaksa berbagi tempat dengan binatang kecil itu. 还没出生。困惑能力增强了。 Kadar api ungu yang dimiliki Xiaoyan saat ini terlalu kecil untuk menghadapi lawan yang kuat. Anehnya si ular putih justru bisa mengeluarkan napas api yang kuat setelah memakannya sedikit. Semenjak kelompok tentara bayaran gurun memutuskan bergabung dengan tentara bayaran baja jantan, mereka setuju untuk memberikan kesetiaannya dengan adil kepada Xiao bersaudara. Tapi semenjak melemahnya Xiaoyan, orang-orang itu menjadi semakin leluasa untuk memulai pemberontakan. Xiaodik mempersilahkan kepada siapapun yang ingin pergi untuk meninggalkan tempat ini, tetapi tujuan utama dari Luobo dan para bawahannya adalah untuk menghancurkan tentara bayaran gurun. Dia bersama dengan Choli sudah menyadari desas-desus permasalahan ini, tapi Luobo cukup cerdik untuk mengambil kesempatan dengan pertarungan beda level. Saat ini di markas tentara bayaran baja jantan memang ada Hai Bodong yang merupakan seorang dohuang. Tapi kakek tua itu pada dasarnya hanya mau bergerak ketika keselamatan Xiaoyan terancam. Di luar daripada itu, dia tidak akan mau ikut campur apapun.区2个斗师。 萧鼎，去！ Panas dari penggabungan dua inti api sudah cukup untuk membakar habis tubuh Moceng, padahal waktu itu kemampuannya sudah setara dengan seorang dohuang. Namun karena sudah sangat murka dengan tindakan Luobo, Xiaoyan sama sekali tidak menahan diri untuk tetap menggabungkannya. Hai Bodong sadar kalau ada yang tidak beres dengan pemuda yang memegang janjinya tersebut. Xiaoyan sama sekali tidak memberitahukan rahasianya kepada siapapun. Dia lebih memilih untuk mabuk-mabukan sendiri sambil berharap bahwa masalahnya akan pergi. Apabila Hai Bodong yang baru dia temui selama beberapa bulan sudah sadar dengan perubahan perilaku Xiaoyan, tentu saja hal tersebut juga akan berlaku untuk kedua kakak kandungnya. Sayang sekali mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang membuat sang adik bungsu begitu sedih. Mereka hanya bisa menemani pemuda itu hingga hatinya menjadi sedikit lebih tenang. 小家伙，别逞强。海老，记住，我们出发。 Bakat yang dimiliki Xiaoyan benar-benar berbeda daripada orang-orang lain yang Hai Bodong temui. Untuk seorang dohuang yang termasuk dalam jajaran praktisi doki terkuat di Kekaisaran Yama, pastilah sang Kaisar Es itu mengenal lebih banyak alkemis tingkat tinggi yang sanggup membuat obat berkualitas. Tapi, dia tetap mempercayakan pil pengembali kekuatannya kepada pemuda tersebut. Para alkemis muda itu saling berbicara mengenai konferensi alkemis, sebuah ajang perlombaan para alkemis dari seluruh benua yang dulu pernah disebutkan auto. Ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan setelah memenangkan konferensi tersebut.
Biasanya Kekaisaran Jama selalu dipegang oleh alkemis muda dari Kekaisaran Jama, tapi kemungkinan para alkemis dari Kekaisaran Chuyun akan menjadi lawan berat untuk perlombaan tahun ini. Sosok bayangan hitam yang selalu mengikuti Shoyan selama ini ternyata adalah suruhan dari adik tirinya sendiri. Bayangan hitam itu memberitahu semua perkembangan dari pemuda tersebut, mulai dari keberhasilannya menggabungkan inti api, pertemuannya dengan Haibodong, keberadaan roh kuat yang melindungi tubuh Shoyan dalam 3 tahun terakhir, serta hubungannya dengan seorang wanita cantik sang pemimpin sekte Yunlan. 好想你，小姐，那个叫云芝的女人应该……萧炎哥哥，薰儿在迦南学院。 Kita berpindah lagi menuju cerita Shoyan dan Haibodong. Setelah turun dari HI, mereka langsung bergegas menuju bangunan utama milik keluarga Mitter. 这手臂 Bagian bawah bangunan diisi oleh barang-barang biasa, sementara aula pelelangan baru dimulai pada 4 lantai selanjutnya. Ketika Shoyan dan Haibodong ingin menaiki lantai atas untuk memasuki area lelang, mereka dihentikan oleh penjaga yang minta untuk ditunjukkan kartu undangan. Karena masih baru tiba di sini, tentu saja Shoyan tidak memiliki barang yang dimaksud. Keadaan menjadi semakin berisik setelah kedatangan seorang pria yang membawa seekor burung. 给我立正站好，给我立正站好！你们这帮废物，把这兔崽子给我绑了！就这点钱，想进入拍卖场？哪儿来的？给我滚回哪儿！ 女王大人。 Meski sudah tidak saling bertemu selama 3 tahun terakhir, Yafei dan Shoyan masih bisa mengenali wajah mereka satu sama lain. Tanpa mempedulikan para penjaga dan pria burung tadi, Yafei dengan sopan mengajak Shoyan dan Haibodong untuk naik ke aula pelelangan. 他们是我朋友，有事我担着。当年在乌坦城，多亏亚菲姐的鼎力相助。 Berkat bantuan Shoyan dalam membongkar trik kotor dari Jia Libi, Yafei berhasil menyelesaikan ujian keluarga Mitter dan dipindahkan ke bangunan utama di ibu kota. Sambil berterima kasih, dia juga berusaha menggoda pemuda yang selama ini menganggapnya sebagai adik yang lugu. Setelah dipindahkan ke ibu kota, posisi Yafei saat ini setara dengan tetua pengawas. Mereka kemudian bergerak menuju ruangan khusus untuk saling berbicara mengenai tujuan Shoyan. 哪儿来的穷酸味儿啊？ 生味好臭！这里可是我们家族办公的地点。我说过，出了事我会负责。你身为代监察长老，难道连这都不知道？ Ucapan pedas yang dikeluarkan dari mulut pria burung itu sudah terjadi selama bertahun-tahun. Yafei terpaksa menahan diri karena keluarganya adalah orang yang berpengaruh di pelelangan ini, tapi kasus tersebut berbeda untuk Shoyan yang benar-benar membenci orang-orang yang so yes. 少爷，少爷，没事吧？阿奇风！给我退下！我们走吧。 Orang yang selalu menggoda Yafei barusan bernama Liele. Kakeknya adalah keluarga besar di keluarga Mitter. Hal inilah yang menyebabkan Yafei tidak berani mengeluarkan emosinya. Dia pun mengubah topik dengan menanyakan barang-barang yang dibutuhkan Shoyan. Berdasarkan apa yang diketahui Yafei, belum pernah ada catatan mengenai transaksi barang yang bisa digunakan untuk memulihkan kekuatan jiwa. Tapi mungkin dia bisa menggunakan sistem informasi keluarga untuk menemukan barang tersebut. 看看拍卖场有没有上面的药材。 不过老先生，但价格可能要超过100万金币。 Orang yang memiliki kartu khusus ungu emas pelelangan keluarga Mitter berada pada level doang ke atas. Keberadaan kartu tersebut jelas menunjukkan kalau Haibodong sudah pernah ke pelelangan ini puluhan tahun lalu. Tapi sebelum barang pesanannya sampai, kakek Lele yang bernama Leo justru datang dan mengacaukan semuanya. 刘长老前来有何事？ 爷爷，就是他打我！亚飞，什么时候你把代监察长老那下次元老院会议，我会郑重提出对你的罢免要求。
Xiaoyan tidak bisa menahan diri setelah melihat Yafei terus saja dihina oleh orang-orang tak beradab. Namun sebelum dia mengambil tindakan dan bertarung, Haibodong sudah lebih dulu mengeluarkan ucapan yang sangat mengejutkan. Ternyata sang Kaisar Es itu mengenal sang tetua besar keluarga Miter Teng Zhan yang sama-sama merupakan 10 orang terkuat di Kekaisaran Jama. Leo sadar kalau Haibodong jelas bukan orang biasa, tapi cucunya yang bodoh itu justru malah makin berani menghina keberadaan Haibodong. 你这糟老头子还不闭嘴！小心！强者，王。 Yafei mengucapkan terima kasih kepada Haibodong, kemudian bertanya dengan penasaran bagaimana bisa Xiaoyan mengenal orang sehebat Haibodong. Karena dia juga bertanggung jawab atas masalah yang terjadi pada hari ini, dia memberikan diskon besar sebagai permintaan maaf. 就当米特尔家族给您赔罪。药材来了，小人拿性命担保，绝对没有半点损伤。海老，不打开看看？是。 Setelah urusan mereka selesai, tiba-tiba Xiaoyan dikejutkan dengan suara nyaring yang muncul dari balik pintu. Seorang gadis yang memperkenalkan namanya sebagai Nalan Yanran. Setelah meninggalkan kota Yan dari wilayah timur Kekaisaran Jama, Nalan Yanran dan Geye pergi melaporkan tindakan keji yang dilakukan oleh Mo Cheng kepada pimpinan sekte Yunlan. Sosok wanita bergelar Do Huang yang duduk di atas tahta tersebut adalah Yunzi, wanita sama yang pernah ditemui Xiaoyan ketika berada di pedalaman gunung, serta wanita yang disewa Guhe untuk pergi mengambil inti api di gurun Tager. Namun kematian Mo Cheng tampaknya bukan sesuatu yang sangat diperhatikan oleh pemimpin tetua Yunleng. Setelah kematian pemimpin sekte sebelumnya, keadaan sekte Yunnan masih belum stabil untuk terlibat dalam permasalahan besar. Lalu kita berpindah menuju arena latihan sekte Yunnan yang berada di pegunungan tinggi, memperlihatkan latihan Nalan Yanran yang sedang berhadapan dengan seekor monster awan. Laoshi, 你好像有心事。 Sisa waktu sebelum perjanjian 3 tahun antara Nalan Yanran dan Xiaoyan tinggal 1 bulan lagi. Namun masih ada satu masalah lagi yang sedang dihadapi sang gadis penerus sekte tersebut, yaitu keselamatan kakeknya yang terkena serangan racun mematikan. Yafei adalah satu dari sedikit orang yang mengetahui sosok Xiaoyan dan Nalan Yanran sekaligus, termasuk janji yang pernah dibuat keduanya untuk saling bertarung setelah 3 tahun. Kedatangan Nalan Yanran kali ini adalah ingin meminta bantuan pengobatan kakeknya. Kakek Nalan yang kecewa karena Yanran membatalkan pertunangan pergi untuk memburu monster level 5. Sayangnya pertarungan tersebut berakhir dengan kekalahan. Dia juga terpaksa menahan rasa sakit dari serangan racun mematikan monster tersebut. Sekte Yunnan juga sudah memanggil Guhe untuk merawat pemimpin keluarga Nalan tersebut. Tapi dikatakan kalau yang bisa menyembuhkannya adalah seorang praktisi doki dengan inti api. Dia ingin meminta bantuan untuk menemukan orang yang dicari. Mewakili keluarganya, Yanran juga menawarkan sebuah harta karun tingkat tinggi untuk orang yang bisa menyembuhkan kakeknya. 纳兰家愿奉上这上面所有的宝物作为酬劳，只要能救爷爷，这些身外之物又算得了什么？这份酬劳。 就算是米特尔家族看了也会。 Salah satu imbalan yang ditawarkan Yanran adalah sebuah bahan pengembali kekuatan jiwa. Dendam Xiaoyan hanya terpaut kepada perjanjian antara dirinya dengan Nalan Yanran. Urusan menyembuhkan kakeknya untuk mendapatkan obat tentu adalah hal yang berbeda. Tanpa menunggu lama, Xiaoyan segera bergerak menuju kediaman utama keluarga Nalan. Yafei memberikan sebuah topeng penyembunyian aura untuk digunakan kepada Xiaoyan. Hal ini dimaksudkan agar keluarga Nalan tidak memiliki prasangka buruk kepadanya. Sosok yang menyerang Xiaoyan barusan adalah sang bayangan hitam. Dia yang selama ini diminta Sun Er untuk mengawasi Xiaoyan justru berbalik mengajaknya baku hantam. 今天却必须要死在这里。 什么人？法戟！Xiaoyan memang sudah terkapar dengan kondisi tubuh yang sama sekali tidak baik-baik saja, tapi dia masih memaksakan diri untuk berdiri dan menghadapi lawan misterius ini. 可惜
已经再也不可能做到。宁可那真的就会彻底消失了。看来我还真是小看了你。 Sebelum Xiaoyan menyatukan inti api dengan api ungu dan membuat kondisinya semakin parah, Hai Bodong sudah tiba untuk memberikan bantuan. 接下来交给我吧。斗皇强者。 Sosok bayangan hitam yang baru saja mereka temui berada pada level Dohuang, namun kekuatannya jelas berada di atas Hai Bodong yang masih belum pulih. Untungnya berdasarkan penglihatan Hai Bodong, bayangan gelap itu sama sekali tidak memiliki niat membunuh. Lalu Xiaoyan melanjutkan perjalanan menuju kediaman keluarga Nalan. Dia menyodorkan sebuah surat undangan yang diberikan Yafei, kemudian diantar masuk menuju halaman terbuka. Setelah memastikan Xiaoyan tiba dengan aman di tempat tujuan, Hai Bodong berbalik untuk menemui teman lamanya di pelelangan keluarga Miter. 请你一定要宽恕属下呀！你可知我米特尔家族靠的是什么起家呀？ Sebagai orang yang bisa duduk setara dengan Tang Sen, sudah jelas seberapa penting sosok Hai Bodong bagi keluarga Miter. Menghina orang seperti Hai Bodong dan bahkan mengancamnya adalah kesalahan besar. Tapi karena Tang San tidak ingin memperpanjang masalah ini, dia menurunkan jabatan Leu kemudian menggantinya untuk diambil alih oleh Yafei. Hai Bodong adalah salah satu pendiri dari keluarga Miter, salah satu dari 3 keluarga besar yang memiliki pengaruh besar dari Kekaisaran Diama. Ketika mendengar Hai Bodong kini malah mengambil peran sebagai penjaga seorang pemuda bernama Xiaoyan, tentu saja orang-orang di ruangan itu terkejut tak sanggup berkata-kata. Di Kekaisaran ini, hanya kurang dari 5 orang yang bisa membuat Hai Bodong sampai bersikap hormat. Pemuda yang dulu pernah dihina karena kehilangan kekuatan 3 tahun lalu ternyata berhasil membuat peningkatan sebesar ini. 您放心，我会严厉吩咐家族中的人不要与他结怨。纳兰嫣然呢？你可真是看错了。 Sosok pemuda tersebut kini dalam misi untuk menyembuhkan kepala keluarga Nalan. Dia menggunakan identitas palsu dengan nama Yan Xiao agar tidak membuat masalah. Keberadaannya yang hanya seorang alkemis level 2 membuat para tabib tertawa, sebab gue yang berada pada level 6 saja tidak sanggup untuk menyembuhkan kakek Nalan. 好，我可以让老师再多给你3枚聚气散。没有什么事是绝对的公平，虽然并不想表达，真的很想把你给样儿。 你可以把这当做是我的会。 Edian! Waktu Yunzi dipanggil Master Yun oleh Guhe, sebenarnya itu sudah termasuk ke dalam petunjuk. Cuma agak aneh aja kenapa Yunzi yang memiliki banyak bawahan dari Sekte Yunlan malah berani pergi sendirian ke pedalaman gunung dan mencari api ungu. Kira-kira apa reaksi Xiaoyan pas tahu sekte yang dia benci justru dipimpin oleh wanita yang dia cintai? Waduh, keluarga Nalan adalah bagian dari sekte Yunlan, sementara pimpinan dari keluarga tersebut adalah kakek dari Nalan Yanran. Mengesampingkan semua dendamnya kepada gadis tersebut, Xiaoyan terpaksa melangkahkan kakinya demi mendapatkan bahan untuk memperbaiki jiwa. Hanya dengan cara ini dia bisa menyelamatkan Yolo serta membuat pil pengembali kekuatan Hai Bodong. Sayangnya part kali ini sampai beberapa episode selanjutnya, wajah murung dari Xiaoyan akan terus terlihat jelas. Kasian banget harus ditinggal Yolo demi bisa menyelamatkan diri dari Moceng yang mengamuk ya. BTW ini spoiler loh, Moceng walaupun udah mati di masa depan, dia yang bakal jadi sumber masalah terbesar. Pokoknya sial banget dah itu karakter. Sampai-sampai para legenda yang dikira udah mati mendadak ikut baku hantam. Kacau, 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 kacau.